Jadi ini hanya sebagai prediksi perhitungan, bukan hasil perhitungan yang valid. Nah, beginilah kira-kira korelasi teman-teman ketika diprediksi di lembar Excelnya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Mas Nu Channel. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai cara mencari R hitung di lembar Excelnya. Karena ternyata masih banyak sekali teman-teman yang bertanya. Sebenarnya video-video saya sebelumnya sudah membahas mengenai hal ini, namun tidak secara detail. Dan kali ini kita akan membahasnya, dan semoga dengan adanya video ini kita bisa sama-sama belajar dan memahami hal yang baru. Baik. Di sini saya sudah memiliki contoh di lembar Excelnya, yaitu 3 variabel dengan jumlah sampel kurang lebih ada 20 sampel. Oke. Sebenarnya di dalam lembar Excel ini kita cuman membutuhkan rumus-rumus Excelnya, dan hal ini pun mungkin teman-teman sudah pelajari, namun karena tidak menggunakannya terlalu sering, jadi bisa saja lupa dan sebagainya. Untuk saya tekankan sekali lagi, lembar Excel ini tidak mewakili data kita pada Smart PLS, karena apa yang dihasilkan di sini akan berbeda di dalam Smart PLS-nya. Namun, kalau hanya untuk memprediksi, itu cukup baik, cukup reliable, karena perbedaan nilainya itu berkisar antara 2 atau 3 poin. Misalkan hasil R hitung di lembar Excel 0,8, pada kenyataannya di Smart PLS dapat menghasilkan 0,6, 0,7. Itu semua tergantung dari korelasi semua variabelnya. Nah, ketika kita menghitung melewati lembar Excel, karena disinilah sebenarnya nyawa dari data tersebut. Katakanlah kalau kita ingin memodifikasi data, ya hanya lewat lembar Excel ini, karena pada dalam Smart PLS tidak bisa merubah hal apapun. Jadi ini hanya sebagai prediksi perhitungan, bukan hasil perhitungan yang valid. Langsung saja kita perlu menjumlahkan dulu antara baris ini. Kita jumlahkan tentu dengan rumus ya. Kalau teman-teman masih ingat, kita hanya pakai sum kurung buka. Nah, ini A1, A2, karena kuesioner pertama kita di angka 2 dan di kolom huruf A. Jadi kita masukkan saja A2 titik 2 dengan D2. Kuesioner variabel pertama kita ada di row D di baris nomor 2. Jadi kita tulis D2 kurung tutup dan enter. Nah, kita perlu menjumlahkannya terlebih dahulu sebelum kita melakukan korelasi antar indikatornya. Untuk penjumlahan mudah saja, kita bisa langsung menariknya dan otomatis akan menjadi seperti ini. Saya akan melakukannya
ke semua variabel dulu. Nah, bisa seperti ini. Rumus korelasi tersendiri yaitu adalah jumlah indikator ini dikorelasikan dengan seluruh jumlahnya. Nah, apabila kita lihat pada kolom pertama ini ada di titik A2, sehingga dalam rumusnya nanti yaitu A2 titik 2 sampai ke A21 jadi seperti ini, sama dengan korel kurung buka A2 dibagi di titik 2 A21 koma. Karena kita ingin mengkorelasikannya dengan jumlah, maka kita masukkan jumlah di variabel tersebut. Di dalam jumlah ini kita melihat ada kolom pertama ada di E.2. Nah, kita tulis saja E2 titik 2 E21 kolom tutup. Nah, seperti lihat pada gambar ini, garis ini otomatis dari rumusnya. Jadi teman-teman pasti juga sudah bisa memahaminya. Apabila sudah, langsung kita enter saja. Nah, inilah hasilnya. Ini adalah hasil korelasi dari tabel pertama atau kuesioner pertama kita 0,6. Apabila kita masukkan ke dalam Smart PLS, pasti nilainya akan lebih rendah dan bisa juga akan lebih tinggi tergantung dari keseluruhan variabelnya. Kalau untuk Smart PLS, kita lanjut saja. Kita tidak bisa menarik seperti ini karena ini adalah rumus korelasi. Jadi kita perlu memasukkannya satu per satu. Seperti ini. Apabila kita tarik dan kita menemukan hal ini, tidak perlu khawatir. Kita hanya lakukan mengeklik saja di sini dan kita lihat pada rumus di layar atas ini. Nah, ini akan otomatis dia mengikuti abjadnya. Lihat saja di sini F2, ini F21. Kalau kita geser di sini G2, G21. Nah, di sini teman-teman hanya perlu merubahnya saja, tidak perlu menuliskan rumusnya dari awal lagi. Seperti contoh, kita tulis pada raw di jumlahnya. E2 dan E21. Nah, seperti ini. Maka kita akan ketemu hasilnya. Selanjutnya ini saya jumlahkan semuanya dulu ya. Nah, beginilah kira-kira korelasi teman-teman ketika diprediksi di lembar Excelnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ketika teman-teman menemukan kesalahan atau pengukuran-pengukuran yang tidak diterima oleh Smart PLS, maka kita hanya bisa merubahnya di lembar Excel. Jadi dengan format seperti ini. Katakanlah kalau kita ingin memodifikasi. Tapi ingat, sebuah penelitian itu harus relevan di lapangan yang ada. Jadi hal-hal seperti modifikasi data itu sangat-sangat tidak bisa dianjurkan.
Jadi memodifikasi data itu sangat tidak dibolehkan ya di dalam dunia penelitian. Hanya saja di sini saya ingin membagikan pengalaman saja. Jadi mohon untuk kebijaksanaan teman-teman untuk menggunakan hal-hal seperti ini di dalam kondisi dan situasi yang tepat. Oke, balik lagi ke topik pembahasan. Di sini saya memiliki 0,61, 0,78, 0,80, 0,63 dan seterusnya.